wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayahnya, sehingga kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan yang kita rindukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang kewajiban puasa. Apakah puasa itu? Puasa secara bahasa artinya al-imsak, yaitu menahan diri. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu. Begitu juga puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan hukumnya adalah kewajiban. Hal ini berdasarkan Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan ijma' para ulama dari dulu sampai sekarang. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban puasa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang dahulu juga diwajibkan puasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Di dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di dalam bulan itu, maka berpuasalah. Adapun sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 hal. Apa yang 5 hal itu? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqam as-salah, mendirikan salat. Wa ita az-zakah, menunaikan zakat. Wa siyami Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan haji ke Baitullahil Haram. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Karena pentingnya puasa bulan Ramadan,
Maka Ramadan mempunyai beberapa fadilah yang besar. Fadilah ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW agar kita tersentak hatinya, termotivasi hatinya untuk kita melakukan puasa dengan sebaik-baiknya, agar fadilah bulan Ramadan kita dapatkan dengan baik. Salah satu di antara fadilah bulan Ramadan ini, sebagaimana hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Al-Baihaqi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hadara qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wal Baihaqi. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma hadara qad ja'akum Ramadan." Ketika hadir bulan Ramadan kepadamu. Bulan Ramadan itu adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan oleh Allah atas kamu puasanya. Tuftah fihi abwabul jannah, dibukakan di dalam bulan Ramadan itu abwabul jannah, pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, dan dibelenggu setan-setan di dalam bulan Ramadan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang tidak berhasil memperoleh kebaikannya, sungguh tiadalah ia akan mendapatkan itu untuk selama-lamanya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam bulan Ramadan itu dikatakan bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Dikatakan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan juga setan-setan itu dibelenggu. Apa maksudnya setan-setan itu dibelenggu? Apabila seorang mukmin melaksanakan puasa bulan Ramadan dengan baik, maka dia tidak akan mudah diganggu oleh setan, dan dia bisa mengatasi godaan-godaan setan itu, sehingga setan seolah-olah memang dibelenggu di dalam bulan Ramadan. Juga di dalam bulan Ramadan dikatakan tadi fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam sebuah hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahun majtunibat al-kabair." Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawat al-khamsu wal jum'ah ilal jum'ah." Salat yang 5 waktu, dari salat satu ke salat yang lain. Wal jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain. Mukaffirat lima bainahun, dapat menghapuskan dosa-dosa antara keduanya. Majtunibatil kabair, selagi dia
meninggalkan dosa-dosa besar. Sidang jamaah dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah. Di samping puasa Ramadan merupakan kewajiban, juga Rasulullah SAW mengingatkan agar jangan sampai ada di antara kita orang-orang yang beriman meninggalkan puasa bulan Ramadan tanpa udzur syar'i, tanpa alasan yang benar menurut syara. Kita simak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Ad-Dailami dan juga disahihkan oleh Ad-Dhahabi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ural Islam wa qawaidud din thalatha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tali keislaman Islam wa qawaidud din dan kaidah-kaidah agama, pokok-pokok agama ada 3. Alaihinna ussisal Islam. Di atas 3 hal ini Islam itu didirikan. Apa yang 3 ini? Man taraka wahidatan minhun fahuwa biha kafir. Barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara 3 hal itu, maka dia termasuk di dalam orang kafir. Bisa juga kafir bawah, bisa juga kafir nikmat. Apabila dia mengingkarinya dengan keimanan, dengan kepercayaannya, dia mengingkarinya 3 kewajiban itu, maka dianggap dia kafir. Tapi kalau dia itu lengah, maka perlu kita ingatkan mereka itu agar supaya jangan sampai mereka meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu puasa. Apa yang 3 hal ini? Pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Kok dia tidak beriman kepada Allah? Kalau dia tidak beriman kepada Allah, berarti dia itu ingkar dan kafir. Wassalatul maktubah. Yang kedua adalah salat yang wajib 5 kali sehari semalam. Dia tidak mempercayainya bahwa salat itu wajib, maka termasuk di dalamnya adalah kafir. Tapi kalau dia itu lengah, dia perlu untuk kita dakwahi dan perlu untuk dia ingatkan kembali agar dia kembali kepada Islam dengan baik. Wasaumu Ramadan, dan yang ketiga adalah puasa Ramadan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga anak-anak kami para pemirsa, puasa ini merupakan kewajiban yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kewajiban datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Muhammad wajib untuk mentaatinya. Tadi sudah sebutkan fadilahnya dan hikmahnya kembali kepada siapa? Hikmahnya adalah kembali kepada kita sebagai umat Islam, bukan untuk Allah. Puasa untuk kita semuanya yang menunaikan ibadah puasa akan memperoleh hikmah dan akan memperoleh fadilahnya. Bagaimana dengan anak-anak? Apabila kita mempunyai anak-anak yang masih kecil, yang sekiranya bisa dididik untuk berpuasa, maka didiklah mereka itu berpuasa dari sejak sedini mungkin, agar supaya nanti sudah terbiasa mereka tahun depannya lagi sudah terbiasa menunaikan ibadah puasa. Dulu pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang yang mempunyai anak kecil, agar dia dihibur, diberi mainan, pergilah ke masjid sana. Mereka membuat mainan minal ain, yaitu dari bulu domba. Untuk apa? Agar supaya mereka anak-anak terhibur sehingga tidak minta makan, tidak minta minum. Jadi sedikit demi sedikit anak-anak itu dilatihnya sehingga nanti tahun depan sudah tidak susah lagi untuk mendidik dan melatih berpuasa. Bapak-bapak, ibu, para pemirsa,
Inilah tentang kewajiban puasa sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya dan sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan di dalam sunnahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.